Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati bapak-bapak, para alim ulama, para sesepuh, para asatiz, dan yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian jamaah salat Isya dan Tarawih MRTK. Puji syukur kehadirat Allah, di malam ini kita sudah masuk ke malam 18. Sama ya? Nggak ada yang beda kan? Insyaallah kita sama malam ini, sama-sama malam 18 Ramadan. Dan tadi sore kita sudah sama-sama di bawah memperingati juga Nuzulul Quran, yang kalau ditanya, bukannya katanya Quran itu turun pertama kali malam Lailatul Qadar dan itu ada di 10 malam terakhir. Terus kenapa diperingatinya tanggal 17 ya? Nah, wallahu a'lam, nanti itu mungkin ada ustadz yang bisa jawab, nanti tolong dijawab ya. Baik. Nah, kali ini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan ketika berbicara Quran gitu. Kalau kita ditanya mushaf atau Quran yang kita baca saat ini gitu, asli apa tidak? Berubah tidak isinya daripada Quran yang dulu? Masih murni tidak isinya itu? Ketika kita ditanya itu, apa yang sering kita jawab? Jawabannya biasanya kan selalu kita sebutkan surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu, dan kami pula lah yang menjaga atau memeliharanya itu. Insyaallah dengan jawaban itu, kalau yang menanyakan muslim dan yakin dengan Al-Quran itu, tidak ada keraguan lagi gitu. Selesai jawaban itu. Tapi bayangkan kalau yang menanyakan itu orang yang bukan Islam, kafir bahasa kita. Dengan Al-Quran sendiri dia tidak percaya. Iya kan? Namanya orang kafir. Kenapa harus beriman dengan Quran? Dia menanyakan, Quran ini otentik tidak? Murni tidak? Asli tidak? Kalau kita jawab dengan Al-Quran tadi, dengan Qurannya sendiri saya tidak percaya, kenapa Anda jawab dengan Quran? Pasti dia tidak akan percaya dengan jawaban tersebut gitu. Khusus buat kita muslim, kita yakin dengan jawaban itu karena itu termasuk dalam Al-Quran, termasuk kalamullah, berarti pasti benar adanya. Tapi buat orang yang tidak meyakini Al-Quran itu sendiri, kita jawab dengan Quran, ya Qurannya sendiri mereka pertanyakan. Tentunya harus ada jawabannya lain yang menunjukkan bahwa Quran itu tetap otentik sampai sekarang. Nah, kalau sudah demikian, artinya mari kita cari jawabannya ya
hal yang bisa mereka percaya dulu di luar Al-Quran, baru nanti kita masuk kepada Al-Quran. Kalau kita ingat sejarah pembuatan atau sampai terjadinya mushaf, ketika pertama kali Rasulullah SAW memperoleh wahyu, saat itu beliau memerintahkan kepada para sahabat khusus, bahkan sahabat tertentu, untuk menuliskan wahyu. Bahkan perintahnya adalah tulislah kalau ini wahyu, kalau bukan wahyu jangan ditulis saat itu. Jadi di luar Al-Quran dilarang untuk menulis. Jadi saat itu Nabi ketika membacakan wahyu, para sahabat menulis dan sahabat membacakan kembali, kalau bahasa sekarang itu approve, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan, baru selesai saat itu. Nah, kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut, menghafalkan Al-Quran, dan hafalan itu turun-temurun sampai kepada kita saat ini. Artinya dari generasi-generasi hafalan tersebut bertalaki musyafahah, artinya saling berhadapan-hadapan, atau bahasa kita itu ada dialogis, satu membaca, satu mendengar, kemudian dibenarkan bacaannya, dan itu turun-temurun sampai dengan saat ini. Itu yang kita lakukan gitu. Nah, berbeda dengan kitab atau yang lain itu, kitab di luar Al-Quran itu, hal tersebut tidak pernah kedengaran dilakukan gitu. Ketika ada datang wahyu, apakah ada perintah tolong tulis wahyu ini? Tidak. Itu satu hal yang membedakan dengan Al-Quran. Nah, beberapa jawaban antara lain mungkin bisa kita sampaikan. Misalkan ketika kita datang di satu tempat di belahan dunia lain, kita membaca Al-Quran, Quran yang di sana dengan Quran di sini sama tidak? Sama tidak? Sama kan? Kita datang ke Saudi, yang kita baca sama. Kita datang ke Eropa, kita baca Al-Quran sama. Itu salah satu bukti bahwa dari dulu sampai sekarang Quran itu di ujung belahan dunia manapun isinya sama. Karena apa? Karena terjaga dari tradisi turun-temurun tadi, bertalaki musyafahah, menghafal, sehingga kemurniannya terjaga. Ketika di salah satu belahan dunia ada yang membaca yang berbeda bacaannya, dan itu ada yang menyalahkan, ada yang salah, tentu ada yang langsung membenarkan, oh itu tidak benar, seperti ini sebetulnya yang benarnya. Jadi tidak ada sedikit pun celah untuk Al-Quran tersebut salah. Sehingga dengan praktek hafalan yang turun-temurun seperti itu, salah satu kita lihat adalah Al-Quran terjaga gitu. Nah, kemudian ada seperti kalau di kita namanya musabaqah tilawatil Quran ya. Di luar juga musabaqah namanya, perlombaan. Baik itu perlombaan dalam menghafal atau perlombaan dalam keindahan sisi bacaan. Kan ada tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Bahkan ada musabaqah tingkat dunia. Artinya apa? Artinya satu dunia punya satu acuan, punya satu patokan yang sama di ujung belahan dunia manapun, sehingga bisa diadakan musabaqah secara internasional ini. Bayangkan kalau tidak ada bahasa yang sama, ketika ada di Indonesia dengan bahasa Indonesia, ketika ada di Eropa bahasanya ada bahasa Latin, tapi yang versi lain ada bahasa Inggris. Datang ke Arab, bahasa Arab. Mau dilombakan apa? Mau disamakan apa isinya itu? Hal lain lagi, ketika kita baca Quran terjemahan atau kita baca buku tafsir, pernah tidak lihat buku tafsir itu hanya tafsirnya saja yang ditulis? Pernah tidak lihat terjemahan hanya terjemahnya saja yang tertulis di kitab itu tuh? Pasti selalu ada bahasa Arabnya yang
otentik. Mau diterjemahkan ke bahasa manapun, mau ditafsirkan dengan bahasa apapun, selalu ada Quran yang orisinilnya di situ gitu. Bayangkan dengan kitab lain, datang ke Afrika dengan bahasa Afrika, tadi datang ke Eropa, di belahan kecil Eropa ada bahasa Latin yang katanya bahasa murni. Begitu diruntut ke atas, apakah betul turun pertama kali dengan bahasa Latin? Mereka sendiri ragu. Tempat lain dengan bahasa Inggris, datang ke Amerika, wah bahasa Inggris kitabnya. Al-Quran tidak, kemanapun, mau terjemah, mau tafsir, selalu ada bahasa Arab. Itulah Quran yang otentiknya. Yang lain hanya pelengkap. Dan ketika ditanya yang mana yang Qur'annya, ini akan selalu dibedakan mana terjemah, mana tafsir, dan mana Qur'annya. Dan itu tidak ditemukan pada kitab lain, hanya ada di Al-Quran. Nah, kalau kita melihat juga di dalam Al-Quran banyak sekali isyarat-isyarat yang ya buat bahasa kita itu sebetulnya ajaib gitu. Karena wah, ini tidak mungkin kalau seajaib ini dibuat oleh manusia, diutak-atik tangan manusia gitu. Yang belakangan baru terbukti. Antara lain ayat-ayat tentang ilmu pengetahuan, ketika disebutkan bahwa tadinya bumi ini satu, kemudian dia melebar, meledak, melebar, meluas, dan baru di ilmu pengetahuan modern itu terbukti. Di ayat lain juga ada mengindikasikan tentang betapa pentingnya jari. Ternyata belakangan baru diketahui sidik jari itu tidak ada yang sama, sehingga bisa jadi identitas. Makanya kita jempol segala macam sidik jari itu bisa dijadikan sebagai identitas. Di Quran sudah ada indikasinya, baru belakangan terbukti bisa begitu. Demikian juga tentang perjalanan penciptaan manusia di dalam rahim, mulai dari air yang bercampur, kemudian dari segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, jadilah bentuk utuh. Ada di Quran itu. Yang belakangan baru mereka paham dengan itu. Atau seperti di surah An-Nahl juga disebutkan betapa luar biasanya. Bayangkan hewan, saat itu disebut hewan ternak, ada bagian darah, ada bagian kotoran, tapi ketika keluar menjadi sebuah minuman susu murni. Gimana prosesnya? Sehebat apapun kita saat ini gitu, membuat hal yang demikian, membuat darah aja sampai sekarang belum bisa. Hanya darah ya. Makanya kenapa ada donor darah? Ya karena kita tidak bisa buat darah. Nah, di Quran itu dibahas betapa yang kotoran, darah yang murni dengan susu tadi itu bisa terpisah sendirinya dengan masing-masing gitu. Beberapa hal yang mukjizat, yang istimewa, yang luar biasa ada di dalam Al-Quran, yang itu tidak mungkin dibuat oleh campur tangan manusia pada saat itu. Belakangan di zaman modern sekarang baru kelihatan, oh betul ya itu ya. Dan masih banyak hal lain yang belum terungkap, indikasi-indikasi di dalam Al-Quran. Nah, Abdul Razak Naufal di dalam kitabnya Al-Ijaz Al-Adabi lil Qur'anil Karim, dia juga menyebutkan, menghitung banyak sekali ternyata ayat-ayat itu secara kalkulasi, walaupun ini masih diperdebatkan itu. Ada ayat-ayat kata-kata yang sama maksudnya itu jumlahnya ternyata sama itu. Atau kata-kata yang berlawanan seperti mati dan hidup, al-hayah dengan al-maut di Quran ternyata jumlahnya sama, dan banyak kata-kata lain lagi. Artinya betapa istimewanya kata-kata dalam Al-Quran itu, sampai hal-hal tertentu yang kecil-kecil begitu pun ternyata ada patokannya, ada acuannya, dan tidak
ternyata sangat teratur. Artinya tidak mungkin itu dibuat oleh manusia biasa. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi ada yang menarik, kisah di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Jadi dalam satu majlis Khalifah Al-Ma'mun ini ada seseorang datang, kalau bisa kita bilang sekarang tuh parlente, keren, gagah, bicaranya wah mantep gitu. Terus Khalifah melihat jamaah tersebut. Ketika selesai majlis, didekatilah oleh Khalifah, langsung ditanyakan, kalau bahasa kita lah, nggak tahu bahasa dulu, bahasa Arab lah ya, Anda Israel, Bani Israel? Betul, kata dia. Saya Yahudi, kata orang tersebut. Anda hebat, Anda pintar, Anda luar biasa, seperti itulah menurut Khalifah. Sehingga Khalifah menawarkan, kamu mau tidak masuk Islam? Dan saya kasih fasilitas, saya beri ini dan itu, banyak fasilitas. Oleh si Yahudi tersebut saat itu menjawab, maaf tidak Khalifah, agama saya ini karena inilah agama nenek moyang saya. Itu kata dia saat itu. Udah, majelis bubar, selesai itu. Kurang lebih setahun kemudian, orang itu tadi hadir lagi di majelis Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah mengenali orang tersebut. Anda bukannya yang tahun lalu datang ke sini? Betul. Saat pertemuan yang terakhir ini, dia sudah berbicara dengan sangat fasih luar biasa tentang fikih Islam. Dan ternyata orang sudah Muslim. Lantas Khalifah menanyakan, kok kamu, bagaimana caranya kamu kok bisa jadi Muslim itu? Karena tadinya kan dia sangat menentang, ditawarkan dengan segala fasilitas pun tidak mau itu. Ternyata orang yang hebat, orang yang pintar ini, dia bilang, selepas dari majelis itu, ya dengan kepandaian dia yang luar biasa, dia menulis, dia buatlah tulisan 3 lembar 3 kopi dari Taurat, yang di dalamnya dia tambahkan di sana sini dan dia kurangin di sana sini. Kemudian kopi tulisan itu dia berikan ke tempat ibadah yang memakai Taurat. Di sana kopi yang sudah dia tambah dan kurangkan itu dipakai, digunakan oleh mereka itu. Belakangan kemudian saya coba lagi, kata dia. Saya tulis Injil 3 kopi, di sana sini saya berikan tambahan dan ada kurang-kurangan, sehingga ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kopinya itu saya berikan ke tempat ibadah mereka dan di sana mereka pakai, mereka gunakan. Terakhir, saya juga buat Al-Quran dengan versi yang saya tambahkan, saya beri kurang sana sini, saya berikan ke tempat ibadah Muslim. Apa yang terjadi ini? Mereka lihat, mereka teliti, mereka tolak. Ini tidak benar. Ini bukan yang asli, ini bukan yang otentik. Dengan segitu mudahnya katanya saat itu mereka tahu bahwa ini bukan Al-Quran. Saat itulah saya sadar bahwa inilah kitab yang dia sebut sebagai Al-Mahfuz, yang terjaga. Jadi betul ayat yang tadi dibilang, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Si Yahudi tadi bilang, yang jadi Muslim, dia bilang bahwa inilah Al-Mahfuz, yang terjaga dan terpelihara. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara banyaknya sekali orang yang menghafal di setiap lapisan generasi, yang kalau kita sebut sebagai istilahnya itu mutawatir. Mustahil orang yang sebanyak itu ada yang mengingkari. Satu saja yang mengingkari, satu saja yang nyeleneh, satu saja yang berbeda akan ketahuan. Sehingga dengan cara itulah Al-Quran itu tetap terjaga, tetap otentik, tetap asli, tetap murni sampai saat ini. Nah, buat kita di generasi yang ada sekarang, artinya
sampai di kita, sampai ke generasi berikutnya, mau tidak mau harus ada campur tangan kita semua. Marilah kita jaga tetap kemurnian Al-Quran ini dengan sama-sama kita belajar, kita pelajari. Seperti yang Ustadz tadi dibilang di bawah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya. Seberapapun yang kita pernah belajar, yang kita tahu, sambungkan, salurkan, ajarkan. Karena dengan cara itulah kemurnian Al-Quran insyaallah akan selalu terjaga. Sehingga kita yakin janji Allah, apa yang dikatakan tadi betul 100%. Buat kita yang sudah muslim, kita tahu bahwa itu yakin betul adanya. Tapi buat yang non muslim, insyaallah dengan beberapa hal tadi kita bisa sampaikan, buat mereka lebih yakin bahwa Islam, Al-Quran ini murni dan otentik seperti apa adanya sampai saat ini. Nah, saya di ujung ingin mengutip juga, ini ada salah satu pendapat dari pendeta namanya Boswell Smith, di karya dia Muhammad and Muhammadanism. Jadi dia bilang bahwa kesimpulannya, kita memiliki sebuah kitab yang benar-benar unik dalam asal-usulnya dan metode cara menjaga keasliannya begitu kuat sehingga tidak seorang pun yang dapat meragukannya. Ini Masya Allah, pendeta dia sendiri mengakui itu, tapi dia namanya hidayah, dia belum masuk ke kita. Tapi dia mengakui bahwa tidak bisa diragukan lagi, inilah yang otentik, enggak bisa diutak-atik menurut dia. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, kalaupun saja seluruh mushaf itu dimusnahkan, maka Al-Quran itu tetap terjaga di dada kaum muslimin, di hafalan. Dia tidak akan musnah, selalu terjaga. Jadi sekali lagi, mari sama-sama kita jaga Al-Quran ini. Dan ketika kita sudah belajar dan mengajarkannya, yang paling penting juga kita amalkan, sehingga apa yang diisyaratkan oleh Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis bahwa akhlak Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Artinya Quran yang kita tahu, amalkan, ejawantahkan dalam sehari-hari dan menjadi akhlak kita semua. Dengan begitu maka Al-Quran akan jauh lebih terjaga dan akan selalu otentik sepanjang masa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah ala tahal yamani syafi'il khalqi fi